Kabar gembira untuk kita semuanya bahwasanya baru saja resmi rilis surat edaran Kemenpan RB terbaru, yang mana di sana nanti akan disajikan rincian alokasi formasi CPNS dan juga P3K di seluruh wilayah Indonesia. Dari surat edaran yang diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian di instansi pemerintah pusat maupun juga daerah, maka di sini nanti adalah merupakan salah satu tahapan penting untuk nanti pengadaan seleksi CASN tahun 2023, sehingga nanti akan dapat mengindikasikan bahwa akan segera dibuka jadwal pendaftaran CPNS dan juga P3K 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah, sobat-sobatnya, baru saja rilis yaitu surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi tertanggal 26 Juli 2023 dengan nomor B1568 MSM 0100 2023, yang mana di sini lampirannya ada satu berkas, kemudian perihalnya undangan rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2023. Yang mana untuk surat undangan ini ditujukan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian instansi yang ada di daerah dengan daftar yang terlampir, bahwa untuk isinya yaitu dalam rangka persiapan pelaksanaan pengadaan ASN tahun 2023 di lingkungan instansi pemerintah, kami bermaksud menyelenggarakan rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2023 yang akan kami laksanakan yaitu tepat pada hari Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023. Untuk waktunya inilah pukul 8 pagi sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk pelaksanaannya ini adalah nanti di Hotel Grand Sahid Jaya, teman. Nah, kemudian di sini pokok penting yang perlu kita ketahui terhadap adanya rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan CASN tahun 2023, maka di sini ada 3 agenda. Untuk agenda yang pertama yaitu persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2023. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tahap persiapan itu merupakan tahap awal pengadaan seleksi CASN 2023, baik itu seleksi CPNS maupun juga seleksi P3K. Kemudian yang kedua sekaligus akan langsung diserahkan yaitu surat keputusan Menteri Pan-RB tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023. Tentunya poin yang kedua ini yang sangat kita nantikan bersama, teman-teman. Setelah kemarin dari masing-masing instansi daerah dan juga instansi pusat itu mengusulkan kebutuhan formasi melalui e-formasi. Berikutnya di sini untuk formasi yang nantinya secara resmi akan dibuka di masing-masing daerah kita itu nanti akan dituangkan dalam surat keputusan Menpan RB. Jadi surat keputusan Menpan RB merupakan sebuah surat berisikan daftar rincian formasi yang sudah disetujui dari Menpan RB yang nanti akan dibuka lowongan untuk penyelenggaraan seleksi CPNS maupun juga P3K yang ada di tahun ini. Jadi untuk penyerahan SK keputusan Menpan RB tentang penetapan kebutuhan ini akan dilaksanakan nanti di hari Kamis ya, tanggal 3 Agustus tahun 2023. Kemudian untuk agenda yang ketiga yaitu uji publik rancangan undang-undang aparatur sipil negara. Tentunya kita berharap nanti untuk rancangan undang-undang ini nanti akan bisa berpihak kepada kita ya, kepada guru honorer. Nah, jadi kalau misalkan pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 ini nanti sudah diserahkan untuk SK Pan RB terkait tentang formasi P3K guru 2023, maka sepertinya memang akan segera dibuka ya untuk nanti pendaftarannya. Selang sepekan, 2 pekan setelah SK Pan RB diserahkan, maka nanti masing-masing daerah akan menyusun surat edaran terkait tentang pengumuman pendaftaran CPNS dan juga P3K 2023. Dan sehubungan dengan pentingnya acara tersebut, maka diharapkan saudara ini untuk menghadiri kegiatan yang dimaksud bersama sekretaris daerah dan JPT pertama yang membidangi kepegawaian. Perlu pula diinformasikan bahwa penyerahan SK Menteri Pan RB di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2023 untuk tidak diwakilkan ya teman. Jadi untuk SK berisikan daftar rincian formasi yang disetujui oleh Pan RB ini tidak boleh diwakilkan.
Selanjutnya kegiatan bermaksud hanya dapat dihadiri oleh 3 orang ya, sebagaimana informasi yang telah disampaikan sebelumnya. Dan berikutnya adalah untuk lampirannya, yaitu daftar undangan ya yang ada pada lampiran 1. Nah, semoga saja kalau misalkan di instansi kita, di daerah kita ini membuka formasi, ini pasti akan diundang ya teman. Jadi yang diundang itu sepertinya yang daerahnya membuka formasi P3K atau P3K ya, khusus P3K untuk yang ada di daerah. Jadi kalau misalkan tidak membuka formasi, otomatis tidak diundang ya dalam rapat koordinasi persiapan pengadaan CASN 2023 sekaligus penyerahan SK Pan RB, meliputi rincian formasi yang disetujui oleh Pan RB untuk nantinya dibuka di instansi daerah. Inilah untuk daftar undangannya ada di pemerintah Aceh, kemudian di Pak Barat, Samosir dan lain sebagainya. Nah, silakan teman-teman bisa cek apakah instansinya, daerahnya ini diundang atau tidak. Kalau misalkan diundang, ada daerahnya di sini, berarti nanti di daerah kita ini akan membuka formasi ya untuk P3K 2023. Kalau misalkan tidak diundang, berarti dulu tidak mengajukan formasi sehingga nanti nggak akan mengadakan seleksi CASN di tahun 2023 ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan di sini kita cek pada lampiran yang kedua, yaitu untuk susunan acara rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun anggaran 2023, maka di sini dimulai dari kegiatan pertama, yaitu untuk kegiatan registrasi itu dimulai jam 7 sampai dengan jam 8.30 ya. Ini registrasi, kemudian jam 8.30 sampai 8.40 ini adalah pembukaan oleh MC, kemudian berikutnya dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian bacaan doa, kemudian laporan ketua panitia. Nah, laporan ketua panitia jam 8.50 sampai dengan jam 9 inilah dari asisten deputi perencanaan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDMA Kemenpan RB. Kemudian sambutan dan arahan Menteri Pan RB sekaligus membuka acara, yaitu langsung dibuka oleh Menteri Pan RB. Kemudian keynote speakernya, nah keynote speech ini adalah dari Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi. Nah, ini adalah tentunya akan mewakili untuk P3K Kesehatan dan juga P3K dari Kemdikbud teman-teman, yaitu P3K Guru. Kemudian acara dilanjutkan yaitu jam 10 sampai dengan 10.30 sampai dengan jam 11 ya teman, yaitu penyerahan penghargaan instansi pemerintah penyelenggara pengadaan ASN tahun 2023 dan penyerahan surat keputusan Menteri Pan RB tentang penetapan kebutuhan pengadaan ASN tahun 2023 ini secara simbolis. Jadi untuk nanti rincian formasi yang disetujui Pan RB dan dikembalikan diserahkan kepada Pemda ini adalah diserahkan jam 10.30 sampai dengan jam 11. Nah, tentunya di sini akan langsung diberikan oleh Menteri Pan RB ya. Dan berikutnya nanti dilanjutkan untuk kegiatan yaitu berbagai macam paparan, yaitu di sini nanti adalah paparan dari narasumber, yaitu mekanisme pengadaan ASN tahun 2023 itu nanti seperti apa akan disampaikan oleh PLT Kepala BKN. Kemudian rancangan undang-undang tentang ASN, RUU ASN ini akan dipaparkan oleh Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian Pan RB. Kemudian berikutnya penutupan dan isoma dan penyerahan surat keputusan Menteri Pan RB tentang penetapan kebutuhan ASN lingkungan instansi pemerintah ini adalah nanti jam 13.30 sampai dengan jam 17.00. Nah, demikian informasi ini, semoga nanti ini merupakan indikasi bahwa di daerah kita ini buka formasi sehingga nanti akan kita bisa ya untuk mendaftar di daerah kita masing-masing. Demikian kita pantau informasi selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya nanti kita tidak akan ketinggalan info berikutnya ya.